فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwati fillahi azzani Allah wa yakum, jamaah sekalian dirahmati Allah azza wa jal. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah azza wa jal masih memperkenankan kepada kita untuk berkumpul kembali dalam program Tafaqquh Fiddin, yang mendalami agama, yang dimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah, ya, khasyah kita, rasa takut kita kepadanya, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dari majelis-majelis yang kita adakan. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yang dimana dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kita telah menyelesaikan dua landasan, ya, yang dimana landasan yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jal. Kemudian landasan yang kedua adalah bagaimana kita mengenal agama dengan dalil. Kemudian menjadi pembahasan kita kali ini adalah landasan yang ketiga, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pembahasan kali ini dan setelahnya ini akan berfokus kepada, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu secara singkat sudah kita baca bagaimana Imam Muhammad bin Abdul Wahab memberikan sedikit, ya, sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan membaca syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah di halaman yang ke-215. Ya, bagi yang memegang kitabnya silahkan dibuka. Di sini dikatakan, ya, al-aslu tsalits, landasan yang ketiga, yaitu dari tiga landasan Islam yang wajib diketahui setiap orang muslim, yaitu mengenal. Yang pertama adalah mengenal Allah, kemudian mengenal agama Islam, dan yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga, ya, apa yang kita ketahui dari pengetahuan tentang Allah Azza wa Jal, dan dari apa yang kita ketahui tentang apa itu agama Islam, tidak akan pernah sempurna sampai kita mengenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah, ya, satu-satunya Rasul dan Nabi yang Allah Azza wa Jalla utus sebagai penutup para Rasul dan Nabi di akhir zaman ini. Orang yang kemudian, ya, mendapatkan amanah dari Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan kepada kita secara langsung agama seperti apa yang Allah inginkan dari kita. Syariat, ajaran seperti apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari kita semua untuk kita pegang dan kita amalkan di kehidupan ini. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan mengenal Allah dan agama Islam telah kita uraikan di depan, ya, di muka. Adapun mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pembahasan ini mengandung akan 5 hal. Yang pertama, mengetahui nasab beliau. Beliau adalah orang yang paling bagus nasabnya. Bagaimana tidak, karena dari bangsa Arab Quraisy, ya, suku Quraisy dari Bani Hashim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan seterusnya seperti yang telah disebutkan di dalam matanya. Yang kedua, mengetahui umur, tempat lahir, dan kemana tempat hijrah beliau. Dan ini telah dijelaskan oleh penulis dalam ucapannya. Beliau berumur 63 tahun. Lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Negeri asal beliau adalah Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah.
Beliau tinggal di Makkah selama 53 tahun. Mana di sini 40 tahun sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Lalu kemudian 13 tahun lamanya di Makkah. Ya, di mana dalam proses ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembleng para sahabatnya dengan perkara tauhid, sehingga tidaklah heran ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan berbagai syariat dan berbagai tuntutan di dalam agama. Ketika di Madinah, mudah bagi para sahabat untuk mengamalkan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Kenapa? Karena begitu besar, begitu tinggi ya Allah Azza wa Jalla di hati para sahabat. Sehingga inilah yang harus menjadi ya konsen kita di dalam mempelajari ilmu tauhid, karena ketika ada orang yang terlihat tidak takut kepada Allah, ketika dia melaksanakan maksiat, berarti dia belum memahami siapa itu Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan bahwasanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan menetap di situ selama 10 tahun. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Beliau wafat di Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu yang kedua, perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, mengetahui masa kenabian beliau, yaitu selama 23 tahun. Beliau menerima wahyu yang pertama ketika berumur 40 tahun. Sebagaimana Afwan Ustadz, putus-putus. yang dikatakan oleh salah seorang penyair, dan telah datang kepadanya kenabian di usia 40 dan bersinarlah matahari kenabian. Afwan emang hilang ya suaranya ya semua ya, ibu-ibu. Iya, Iya, hilang. iya suaranya, iya. Mungkin di sana sinyalnya kurang baik. Kita tunggu dulu aja, insya Allah. Baik, sudah lebih jelas ya? Diulangin Hilang Ustadz, gitu. insya Allah mudah-mudahan. Dimulai dulu aja. Nanti kalau tidak jelas kita ini bisa sampaikan Ustadz, insya Allah. Baik, nah. Jadi dalam mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada 5 poin ya. Tadi sudah kita sebutkan sampai poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat, dikatakan dengan apa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diangkat menjadi Nabi setelah turun wahyu kepadanya, yaitu dalam surat Al-Alaq 1-5, dan ini menjadi ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruzz mandiri di Ra. Tawatun kal qarabis. Afwan Ustadz, suaranya terputus-putus Ustadz. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Katakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaqa, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, di mana Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, Rabb yang telah mengajarkan manusia dengan perantara wasilah qalam, yaitu pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam,
yang dimana Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Di sini Allah Azza wa Jalla dengan menurunkan ayat ini mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Ya. Kemudian beliau menjadi seorang rasul semenjak turun wahyu Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabb. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. War rujza fahjur, dan tinggalkanlah ar-rujz. Ar-rujz di sini sebagian ulama mengartikan bahwasanya itu adalah berhala. Tinggalkanlah berhala. Wala tamnun tastakthir, janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu lah engkau bersabar. Maka bangkitlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan peringatan dan menyampaikan perintah Allah, yang dimana sebelumnya beliau tidak menyampaikan, yang dimana risalah itu awalnya hanya diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan beliau seorang nabi. Tapi ketika diperintahkan untuk qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini menjadi seorang rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau Nabi adalah orang yang diberi wahyu namun tidak diwajibkan untuk menyampaikannya, sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu serta diwajibkan menyampaikan dan mengamalkannya. Jadi setiap Rasul itu sudah pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi itu adalah seorang Rasul. Ini kalau kita baca literatur para ulama dalam mendefinisikan antara Nabi dan Rasul, salah satu pendapatnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla dalam kesempatan kali ini. Kalau kita lihat juga ya, para ulama juga membedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang menyerukan umatnya dengan syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan seorang Rasul adalah utusan Allah yang membawa syariat baru. Jadi ini perbedaan antara Nabi dan Rasul di definisi yang lain. Yang dimana definisi ini kemudian mengkritik definisi yang disebutkan dalam kitab ini. Bagaimana seorang Nabi itu tidak diperintahkan untuk berdakwah. Ini salah kata sebagian para ulama. Tetap Nabi itu diperintahkan untuk berdakwah. Hanya saja dakwah yang dibawa oleh seorang Nabi, dia mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul itu yang membawa syariat baru. Ya, setiap berbeda seorang Rasul dengan yang lain, maka berbeda pula syariat yang dibawa oleh Rasul yang kedua. Itu yang keempat. Yang kelima, dengan apa dan untuk apa Nabi SAW diutus? Nabi SAW diutus dengan membawa ajaran tauhid. Ya, ini yang paling pertama yang harus kita pahami bersama di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nabi SAW itu diutus dengan membawa ajaran tauhid. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla ingatkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajadatimut taghut. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, surat An-Nahl, dan telah kami utus di setiap umat, yaitu seorang Rasul. Untuk menyuruhkan apa? Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Membawa syariatnya yang mencangkup mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi setelah menyampaikan perkara tauhid, sembahlah Allah saja, ya. Nabi SAW juga membawa perintah dan larangan. Yang dimana perintah dan larangan itu selaras dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Tidak ada ta'arud, ya, tidak ada kontradiksi antara apa yang dibawa oleh Nabi SAW dengan apa yang Allah Azza wa Jalla utus dengannya Nabi tersebut. Beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kemusyrikan, kekafiran, dan kebodohan kepada cahaya ilmu, iman, dan ketauhidan. Sehingga mereka mendapatkan pengampunan, ya, maghfirah dan ridhonya Allah
selamat dari siksa dan azabnya, serta aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya poinnya adalah perintah berdakwah. Katakan dalam matan, ba'athahu Allahu bin nadharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus nabi untuk menyampaikan peringatan keras, ya, dari kemusyrikan, dan beliau di saat yang bersama juga diperintahkan untuk menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Maknanya apa? Maksudnya adalah memperingatkan mereka dari bahaya kemusyrikan dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma dan sifatnya. Sudah kita bahas semua ya. Rububiyah, bagaimana seseorang ini mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam kerububihan yang Allah Azza wa Jalla miliki. Dengan menetapkan Allah adalah satu-satunya ilah, ya, yang berhak disembah. Allah adalah Rabb yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha mengatur, yang maha memiliki, yang maha menguasai. Dia adalah Allah, Allahu Azza wa Jalla. Kemudian untuk uluhiyah, ya, kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam segi ibadah. Sehingga dalam praktek amal ibadah kita itu hanya satu yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal-hal lain yang kita tuju dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sedangkan asma dan sifatnya adalah mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah sifati zatnya di dalam Al-Qur'an ataupun yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berselimut. Seruan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan ini Allah memerintahkan nabinya agar bangkit dengan sungguh-sungguh dan tegar memberi peringatan kepada manusia tentang bahaya kemusyrikan serta memberi berita ancaman bagi yang mengikuti kemusyrikan. Ayat ini telah ditafsirkan dengan jelas oleh penulis di awal tadi ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Isra, ada Mi'raj. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Beliau mengajak kepada tauhid ini selama 10 tahun di mana di Makkah Al-Mukarramah. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menuangkan khamr, di mana pengharaman khamr ini itu bertahap dari Allah Azza wa Jalla. Karena memang kecintaan bangsa Arab itu sendiri, ya, itu sangat erat kepada khamr. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam menurunkan tahrimul khamr, pengharaman khamr, itu tingkat-tingkat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan pun bertingkat-tingkat. Ya, ditanamkan dulu kecintaan kepada Allah, ditanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, ditanamkan kecintaan kepada agama mereka, ditanamkan bagaimana mereka mentauhidkan Allah, ya, menjauhkan apa yang Allah larang, ya, mencintai apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, ya, berwala kepada kaum mukminin, ya, berbaraah kepada kaum musyrikin. Itu dulu yang bertahun-tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan dan ajarkan kepada para sahabat. Baru setelah itu diperintahkan untuk meninggalkan, ya, keluarganya, ya, dalam berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala memerangi orang-orang kafir Quraisy. Itu akan mudah bagi para sahabat. Kenapa? Karena tauhid itu sudah tertanam di dalam hati mereka. Disuruh untuk meninggalkan khamar, siap langsung. Ketika itu juga, ya, jalan-jalan di Madinah dipenuhi dengan, ya, khamar. Jalan-jalan di Madinah ketika itu dipenuhi dengan khamar yang dituangkan, yang dibuang oleh para sahabat ketika turun ayat pengharaman tentang khamr itu sendiri. Wa ba'dal 'ashri urija bihi ila sama. Dan setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Mi'raj artinya adalah naik sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat-malaikat beserta juga malaikat Jibril naik menghadap kepada Allah.
Dan ini termasuk keistimewaan besar yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah dari Makkah. Jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah, Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diangkat ke langit. Di saat beliau tidur di Hajar Ismail dekat Ka'bah, tiba-tiba datanglah seseorang lalu membelah dadanya sampai ke bawah perutnya. Kemudian dikeluarkanlah hatinya dan diisi penuh dengan hikmah dan keimanan sebagai persiapan menghadapi tugas yang akan beliau tunaikan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah 2 kali ya dibelah dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke bawah perut. Yang pertama ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, ketika itu di tanah rantaunya ya, ketika sedang diasuh oleh ibu asuhnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seorang Muhammad kecil ini dibelek oleh para malaikat, lalu kemudian dikeluarkan ada segumpal kotoran hitam yang berada di dalam dadanya, lalu kemudian beliau dicuci. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ya kalau kita semua menggunakan akal dan logika kita, maka tidak akan pernah masuk ke dalam logika kita. Nah, seperti ini ranahnya adalah ranah hati, keimanan. Bagaimana kita mengimani setiap informasi yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, apalagi ini perkara mi'raj. Bagaimana seseorang itu bisa diangkat sampai ke langit, ya, langit yang ketujuh. Ya. Kemudian menerima wahyu di sana. Melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian diangkat ke langit yang ketujuh. Ini ya, makanya orang-orang kafir itu yang menggunakan akal mereka ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak menerimanya. Berbeda dengan kaum mukminin. Khususnya ketika itu yang langsung membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka mendapat gelar As-Siddiq ya, orang yang benar-benar mempercayai, benar-benar ya, dia mempercayai apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Kemudian dikatakan, datanglah kendaraan putih yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai yang dijuluki dengan burak. Kecepatan setiap langkahnya sejauh pandangan mata. Ya, jadi satu langkah itu sejauh pandangan, ya, sejauh mata memandang. Beliau menungganginya ditemani oleh Jibril Al-Amin alaihissalam hingga sampai di Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Beliau singgah dan salat bersama para nabi dan beliau sebagai imam. Seluruh nabi dan rasul salat di belakangnya. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sebagai imam yang diikuti. Kemudian beliau naik ke langit dunia pertama bersama Jibril alaihissalam. Lalu Jibril minta dibukakan pintu. Ini pintu langit yang pertama ya. Sehingga ditanyakan, siapakah ini? Maksudnya malaikat penjaga langit yang pertama bertanya, siapa ini? Ia menjawab, Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dikatakan, bersamaku adalah Muhammad. Lalu bertanya, sudahkah ia menjadi utusan? Kata malaikat Jibril, sudah. Katakan selamat untuknya dan ini sungguh kedatangan orang yang baik. Maka dibukakanlah untuknya. Ini semua adalah hadis sahih ya, yang diterjemahkan. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam Sahih Muslimnya. Maka dibukakan untuknya dan di dalamnya ada Adam. Ceritakan di langit yang pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah bapakmu, ucapkanlah salam padanya. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun menjawab salamnya. Ia berkata, selamat datang anak yang saleh dari Nabi yang saleh. Di samping kanannya terdapat ruh orang-orang yang beruntung, dan di sebelah kirinya terdapat ruh orang-orang yang sengsara dari keturunannya. Jika ia memandang ke sebelah kanannya, ia akan senang dan tertawa. Tapi jika dia melihat ke sebelah kirinya, maka ia akan menangis.
Kemudian beliau naik kembali bersama malaikat Jibril alaihissalam ke langit yang kedua. Lalu minta dibukakan. Dan begitu seterusnya. Sama peristiwanya setiap pintu langit. Dari langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu selalu ada apa? Ada malaikat yang menjaga. Dan kemudian malaikat Jibril ini meminta izin untuk dibukakan. Di dalamnya beliau mendapati Yahya dan Isa. Keduanya anak bagi bibi masing-masing. Maksudnya saudara sepupu. Jibril berkata kedua orang ini adalah Yahya dan Isa. Ucapkanlah salam pada mereka. Beliau pun mengucapkan salam dan keduanya menjawab salamnya dan berkata, selamat datang saudara yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Kemudian beliau naik kembali ya bersama Jibril alaihissalam ke langit ketiga. Lalu minta dibukakan. Maka beliau mendapati Nabi Yusuf alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah Nabi Yusuf. Ucapkan salam padanya. Lalu beliau pun mengucapkan salam dan Nabi Yusuf pun menjawabnya dan berkata, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Dan kemudian beliau naik bersama-sama Jibril alaihissalam ke langit keempat. Lalu minta dibukakan, di dalamnya beliau mendapati Nabi Idris alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah Nabi Idris. Ucapkanlah salam kepadanya. Lalu beliau mengucapkan salam dan dijawabnya. Lalu berkata, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Ini langit yang keempat ya. Langit pertama tadi ada Nabi Adam. Langit yang kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit yang ketiga ada Nabi Yusuf. Yang keempat ada Nabi Idris. Yang kelima, kemudian beliau naik kembali bersama malaikat Jibril alaihissalam ke langit kelima lalu minta dibukakan. Lalu beliau mendapati di dalamnya ada Harun bin Imran, saudara Musa alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah Harun, ucapkanlah salam padanya. Maka beliau mengucapkan salam dan ia pun menjawab dan berkata, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian beliau naik kembali bersama malaikat Jibril alaihissalam ke langit yang keenam. Lalu minta dibukakan. Maka beliau mendapati di dalamnya ada Musa, Nabi Musa alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah Musa. Ucapkanlah salam kepadanya. Lalu Nabi mengucapkan salam dan menjawabnya. Nabi Musa berkata, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Tatkala Nabi SAW berlalu, Musa pun menangis. Maka ditanyakan kepada Musa, apa yang menyebabkanmu menangis? Ia menjawab, saya menangis karena anak yang diutus setelah saya, maksudnya Muhammad SAW, umatnya masuk surga lebih banyak dari umatku. Ya, ini adalah kabar gembira bagi umat Muhammad SAW bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga ini kalau dibandingkan umat Islam dengan umat-umat sebelum umat Muhammad SAW khususnya adalah umatnya Nabi Musa, ini lebih banyak dari kalangan Nabi Muhammad SAW. Menangisnya Nabi Musa karena merasa sedih umatnya tidak mendapatkan beberapa keutamaan, bukan karena hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena cemburu atau iri atau hasad kepada Nabi Muhammad, tetapi beliau sedih kenapa umatnya tidak mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan yang banyak sebagaimana yang didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit ketujuh, lalu minta dibukakan. Sampai beliau mendapati di dalamnya Nabi Ibrahim kekasih Allah alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah bapakmu Ibrahim, ucapkanlah salam padanya. Maka beliau mengucapkan salam dan ia pun menjawabnya. Kemudian berkata, selamat datang anak yang soleh. Ya, kalau sebelumnya disebutkan saudara yang soleh, maka di sini Ibrahim mengatakan anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah dari jalur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan malaikat Jibril mengajak keliling Rasulullah SAW ke tempat para nabi adalah untuk memuliakan dan memperlihatkan keutamaan beliau. Untuk memperlihatkan keutamaan dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Ketika itu Nabi Ibrahim kekasih Allah, ya, Khalilullah, bersandar ke Baitul Ma'mur di langit ketujuh yang setiap harinya ada 70.000 malaikat masuk ke dalamnya untuk beribadah dan sholat. Kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi. Dan hari kedua datanglah malaikat lainnya yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap harinya ada
70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur, di langit yang ke-7. Tempat ibadah para malaikat 70.000. Kemudian setelah mereka keluar, masuk lagi sejumlah 70.000. Kemudian keluar lagi gelombang yang kedua, masuk lagi gelombang yang ketiga sebanyak 70.000 juga, ya. Dan malaikat-malaikat yang sudah pernah sholat di Baitul Ma'mur itu tidak kembali lagi. Jadi setiap hari berganti para malaikat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa banyaknya malaikat yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Kemudian Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, ya. Dan beliau ditakjubkan oleh pemandangan yang indah dan elok, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan keindahan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban salat 50 kali dalam sehari semalam. Ini tentunya, ya, Nabi SAW di sini tidak melihat Allah Azza wa Jalla ketika dimi'rajkan. Dan ini adalah pendapat yang rajih, walaupun ada khilaf dalam permasalahan ini. Lalu Allah Azza wa Jalla setelah menetapkan 50 kali salat fardu, ya, sehari semalam, maka Muhammad pun merasa ridho dengan perintah tersebut dan ia terima, kemudian turun. Jadi Sidratul Muntaha mendapatkan kewajiban 50 kali salat dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad pun turun. Tidak banyak protes, tidak banyak mengkritik, tidak, menerima. Tatkala melewati Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, apa yang telah diwajibkan Allah kepada umatmu? Maka Nabi SAW menjawab, salat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu. Saya sudah mencoba sebelum kamu dan saya telah berusaha dengan serius dengan Bani Israel. Ya, di sini kata Nabi Musa, saya sudah mencoba sebelummu di kalangan Bani Israel. Ini di mana Bani Israel itu syariatnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, itu lebih berat dibandingkan dengan syariat yang ada di dalam syariat Islam. Ya, jadi syarat-syaratnya orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu merupakan syariat-syariat yang sangat berat. Kalau dibandingkan dengan syariatnya Nabi Muhammad yang penuh dengan berbagai keringanan dan takhfif, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 50 kali sholat itu tidak akan mampu umatmu untuk melakukannya. Nabi SAW bersabda, maka saya pun kembali dan diberikan keringanan kepada saya 10. Jadi 50, kurangnya lagi menjadi 10, ya. Beliau terus meminta keringanan hingga ditetapkanlah sholat fardu menjadi 5. Maka ada suara penyeru, kewajiban telah aku tetapkan dan segenap hambaku telah aku beri keringanan. Jadi 5 waktu sholat dalam sehari semalam, jumlahnya hanya 5, tapi pahalanya tetap sama dengan pahala 50 kali sholat dalam sehari semalam. Pada malam tersebut Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya terdapat kubah mutiara yang tanahnya berupa minyak misk. Kemudian Nabi SAW turun sehingga beliau datang kembali ke Makkah di pagi buta. Lalu beliau mengerjakan sholat subuh. Ya, ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Badi'il Khalq, bab zikir alal malaikah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, bab Al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa furud as-salawat dalam sahihnya. Itu tadi, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, kepada kita semua secara umum, kisah perjalanan beliau, ya, dari Masjidil Haram, ya, khususnya di Hijr Ismail, sampai kemudian Allah Azza wa Jalla angkat dan kembalikan lagi beliau ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan sholat subuh. Kemudian berikutnya adalah perintah sholat dan hijrah. Wa furidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan difardukanlah, diwajibkanlah kepada beliau sholat 5 waktu di mana beliau menjalankan sholat di Makkah. Ya,
Kita tahu di sini salat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadap Baitul Maqdis, untuk menghadap kiblat pertamanya kaum muslimin. Jadi semenjak Allah Azza wa Jalla mewajibkan umat Islam untuk salat, itu Allah Azza wa Jalla wajibkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang ada di Palestina. 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di Makkah, dan selama 3 tahun itu pula menghadap Baitul Maqdis. Lalu kemudian ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah, nah, selama 16 atau 17 bulan di Madinah Al-Munawwarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga salat menghadap kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap kepada Allah untuk dipindah kiblatnya menghadap Ka'bah, akhirnya Allah Azza wa Jalla mengubah kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah. Di saat itu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah masih mengerjakan sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat, hanya 2 rakaat. Setelah hijrah ke Madinah, sholat 2 rakaat ditetapkan sebagai sholat safar, ya, dalam bepergian. Sedang untuk orang mukim, rakaatnya ditambah. Mananya apa? Mananya sholat-sholat rubaiyah, yaitu sholat-sholat yang berjumlah 4 rakaat. Itu seperti sholat zuhur, ya, sholat asar, kemudian sholat isya. Ini hanya dikerjakan dalam 2 rakaat. Ini ketika apa? Ketika di Makkah selama 3 tahun. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sholat-sholat yang tadi dikerjakan sebanyak hanya 2 rakaat, ya, sholat-sholat rubaiyah yang hanya dikerjakan dengan 2 rakaat, ya, 2 rakaatnya itu tetap 2 rakaat, tapi kalau sedang safar. Kalau sedang mukim, maka rakaatnya ditambah, yaitu menjadi 4. Ya, namanya juga rubai, 4 rakaat. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal madinati. Lalu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah karena penduduk Makkah menghalangi dakwahnya. Nah, ini bukan hanya sekedar teori. Ya, bukan hanya sekedar ancaman sehari 2 hari. 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya secara maksimal untuk mendakwahkan, ya, kafir Quraisy. Setelah 13 tahun itu terlewatkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kafir Quraisy, barulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad untuk pindah ke Madinah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian, sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, meninggalkan negeri Mekah, tempat pertama turunnya wahyu. Negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun Mekah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tapi ketika itu adalah perintah Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Beliau tinggalkan negeri tersebut untuk hijrah dengan izin Arabnya. Selama 13 tahun beliau tinggal di Makkah untuk berdakwah dan menyampaikan risalah dengan penuh basirah, dengan penuh ilmu, ya, dan hikmah. Akan tetapi tanggapan orang-orang Quraisy hanya berupa ejekan, penolakan, penganiayaan yang dahsyat terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang beriman kepadanya. Sehingga sampai terjadi persengketaan dan tipu muslihat untuk merencanakan, ya, membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita merujuk kepada sirah Nabawiyah itu sendiri, bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah itu sangat luar biasa. Ya, dari tahapan orang-orang musyrikin mengganggu dan menghalangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Para pembesar Quraisy yang mengadakan pertemuan di Dar An-Nadwah bermusyawarah tentang cara menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah kehilangan akal itu. Datangi pamannya malah membela, ya. Sebelumnya mendatangi kakeknya membela. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan dukungan dari orang-orang yang berada di sekitarnya, yang juga bukan orang-orang sembarangan, ya. Ketika pembesar Quraisy itu bermusyawarah, ya, akhirnya mereka mendapatkan cara untuk apa? Membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendatangi langsung rumahnya. Hal itu karena mereka menyaksikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Ya, satu persatu dari para sahabat itu pergi. Si fulan pergi ke Madinah untuk hijrah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dulu para sahabatnya ini untuk melakukan hijrah. Baru terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melakukan hijrah ke Madinah. Di mana beliau pasti akan menyusul mereka dan mendapatkan dukungan dari kaum Ansor yang telah membaiatnya untuk melindungi beliau sebagaimana melindungi anak istri mereka. Maka saat itulah beliau akan mendapatkan kemenangan atas suku Quraisy. Abu Jahal, musuh besar Allah, berkata, pendapat saya, kita ambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah pemberani, lalu kita persenjatai masing-masing dengan sebilah pedang terhunus. Kemudian kita suruh membunuh Muhammad secara bersama sehingga kita lepas dari masalahnya. Sedangkan seluruh kabilah turut andil dalam kematiannya. Dengan demikian Bani Abdul Manaf, ini adalah keluarga Nabi SAW, tidak akan mampu menuntut balas atas kematiannya. Dan mereka dengan terpaksa rela menerima diat, harta tebusan sebagai tebusan bagi darah Muhammad. Ini siapa yang mengatakan? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini menjadi pelopor kesyirikan, menjadi pelopor keburukan dalam merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu kafir Quraisy ini masih bingung. Mau dibunuh, ini memiliki nasab yang mulia di antara kita. Kalau tidak dibunuh, dakwahnya semakin menjadi-jadi. Banyak orang yang semakin banyak masuk Islam. Kalau dibunuh, mereka ini adalah masih jalur keluarga keturunan kita. Bagaimana caranya? Akhirnya Abu Jahal mengambil jalan tengah. Kalau seperti itu, seluruh kabilah ini mengutus satu orang pemuda yang gagah, berani, ya, dipersenjatai dengan satu pedang, dan setiap dari mereka membunuh Muhammad secara bersama-sama. Dengan itu apa? Dengan itu maka kabilahnya Muhammad, yaitu Bani Abdi Manaf, ini akan menerima bahwasanya, ya, keturunan mereka sudah dibunuh oleh setiap kabilah. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang rencana orang-orang musyrik tersebut. Dan beliau diizinkan berangkat hijrah. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah siap berangkat hijrah ke Madinah. Nabi SAW berkata kepadanya, tunggu, semoga Allah mengizinkan saya berhijrah. Jadi sampai Nabi SAW dalam keadaan kritis pun, beliau tidak segera hijrah sampai benar-benar diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menunda keberangkatannya untuk menemani Nabi hijrah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala kami sedang di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu di siang hari yang panas, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul di pintu, beliau mengenakan topeng. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ibu dan bapakku, aku pertaruhkan untuk beliau. Demi Allah, tidak ada yang membuatnya datang di saat seperti ini kecuali suatu masalah penting. Lalu masuklah Nabi SAW dan beliau bersabda kepada Abu Bakar, keluarkanlah semua keluargamu. Ia berkata, demi Allah, mereka adalah keluargamu. Nabi SAW bersabda, aku telah diizinkan Allah untuk berhijrah. Ia berkata, aku menemanimu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, iya. Ia berkata, wahai Rasulullah, ambillah salah satu dari dua kendaraanku ini. Nabi SAW bersabda, namun dengan membayar harganya. Maksudnya apa? Tidak mau gratisan ya, Nabi SAW tetap hijrahnya Nabi SAW, walaupun dengan kendaraannya Abu Bakar, tetap dibayarkan oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar, lalu tinggal selama 3 hari 3 malam di Gua Thur. Ini untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, sehingga
yang mereka kira bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan berjalan atau mengarah ke arah Madinah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah putar arah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Thur. Pada setiap malam, Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemuda yang pandai dan tangkas, menginap bersama keduanya. Di waktu akhir malam, ia pergi ke Mekah. Di pagi harinya, ia bersama orang-orang Quraisy, sehingga tidak terdengar kabar tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar kecuali dia ketahui. Jadi apa yang menjadi topik pembicaraan Makkah ketika itu tentang pembicaraan mereka dalam mencari Muhammad dan Abu Bakar, maka Abdullah mengetahui. Jadi ini diantara strategi yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menipu orang-orang kafir Quraisy. Lalu ia, maksudnya di sini Abdullah, anaknya Abu Bakar, datang di kegelapan malam kepada Rasulullah dan Abu Bakar untuk memberikan informasi tentang hal itu. Jadi sampai titik mana kafir Quraisy mencari dan berjalan, ya, untuk mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar, itu sudah diketahui oleh Abdullah. Nah, orang-orang Quraisy semakin gencar melakukan pencarian terhadap diri Rasulullah SAW dan mengerahkan segala sarana yang ada untuk mendapatkannya. Sampai mereka mengadakan sayembara. Bagi siapapun yang bisa menemukan keduanya atau salah satu dari keduanya akan diberikan 100 ekor unta. Ini harta yang sangat luar biasa banyaknya, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, melindungi dan menolong keduanya. Sehingga tatkala orang-orang Quraisy itu berada, ya, berdiri di pintu gua, mereka tidak melihatnya. Padahal ada di bawahnya, ya, pintu goanya itu, ya. Nabi SAW dan Abu Bakar ada di bawah pintu gua itu. Abu Bakar berkata, ketika kami di dalam gua Thur tadi, saya katakan kepada Nabi SAW, seandainya mereka melihat saja ke arah kaki mereka, maka mereka pasti akan melihat kita. Maka Nabi SAW bersabda, La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ma zannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang akan engkau khawatirkan, wahai Abu Bakar, terhadap dua orang yang Allah menjadi ketiganya? Nah, di sini bagaimana Nabi SAW menanamkan keyakinan yang begitu besar, ya, bersandar, bertawakal yang begitu besar kepada Allah Azza wa Jalla, itu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika situasi aman, ya, agak aman, keluarlah mereka dari gua setelah 3 malam berada di dalamnya, menuju ke arah Madinah menyusuri jalan pantai, ya. Jalan yang dipakai oleh Nabi SAW ini bukan jalan keumuman, ya, bukan jalan keumuman yang dipakai oleh orang-orang yang mau berangkat ke Madinah dari Makkah. Setelah orang-orang Madinah dari golongan Muhajirin dan Ansar mendengar berita-berita tentang hijrahnya Nabi SAW, mereka setiap pagi menuju Harrah. Harrah ini, ya, nama tempat di Madinah, di perbatasan Madinah, menunggu datangnya Rasulullah SAW dan kawannya itu Abu Bakar. Dan apabila panas matahari telah menyengat, mereka pulang ke rumah. Hingga pada siang hari, di hari kedatangan Nabi SAW, saat matahari mulai terik, mereka kembali lagi ke rumah masing-masing. Tiba-tiba seorang Yahudi di atas salah satu benteng Madinah, karena sedang menunggu sesuatu, melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar menuju ke arahnya dengan samar-samar. Dengan spontan ia menyeru dengan suara yang sangat keras, "Wahai orang-orang Arab, inilah keberhasilan dan kebanggaan yang kalian tunggu-tunggu." Maksudnya siapa? Nah, itu Nabi SAW telah sampai di Madinah. Maka kaum muslimin segera berhamburan menyambut kedatangan Rasulullah SAW sambil mengangkat pedang sebagai pengagungan terhadap beliau dan sebagai tanda dukungan mereka untuk selalu siap berjihad dan melindungi Nabi SAW. Lalu mereka menyambut beliau di atas bukit tersebut. Kemudian mereka turun bersama Nabi dan berhenti di Bani Amr bin Auf di Quba. Di sana Nabi SAW tinggal beberapa malam sampai selesai mendirikan masjid. Masjid yang pertama yang didirikan oleh Nabi di Madinah adalah Masjid Quba. Sampai sekarang masih ada. Kemudian beliau bersama beberapa kaum muslimin berangkat menuju Madinah. Tadi perbatasan Madinah, ya. Sekarang menuju
Madinah Munawwarah, sebagian lainnya menyambut di jalan-jalan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tatkala kami sampai di Madinah, orang-orang keluar di jalan-jalan, anak-anak serta para budak menyambut di depan rumah-rumah sambil mengucapkan Allahu Akbar. Telah datang Rasulullah, Allahu Akbar, telah datang Muhammad. Nah, itu ya apa yang menjadi kisah Nabi SAW ketika meninggalkan Makkah menuju Madinah. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah azza wajal mengatakan dalam matannya, ya, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah adalah perpindahan dari suatu negeri syirik, yaitu negeri yang di dalamnya penuh dengan kesyirikan sehingga seseorang itu tidak bisa mentauhidkan Allah di dalamnya, ke negeri Islam, yang dimana seseorang bisa menegakkan secara bebas syiar-syiar keislaman dalam beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal hijratu, kata beliau, hijrah itu hukumnya faridatun ala hadhil ummah. Itu wajib bagi umat ini min baladi syirki ila baladil Islam. Dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan kewajiban hijrah untuk berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam itu tetap berlangsung sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, "Innal ladzina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum?" Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Maksudnya apa? Menzolimi dirinya sendiri. Ya, mereka wafat, mereka dicabut nyawanya oleh para malaikat, sedangkan mereka dalam kondisi zalim kepada diri mereka sendiri. Ya, malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi? Ya, kalau kamu tidak bisa menegakkan Islam itu di Makkah, ketika engkau tidak bisa beribadah ketika di Makkah karena engkau tertindas, bukankah bumi Allah itu luas? Ya, ditanya oleh para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berpindah, dapat hijrah, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa? Orang-orang itu, ya, kata Allah Azza wa Jalla, tempatnya di neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya, ya, dia nggak punya kekuatan dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah adalah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-56, Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Imam Al-Baghawi, ya, salah seorang ahli tafsir, di dalam tafsirnya mengatakan ayat ini maksudnya ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas, fa iyaya fa'budun, maka sembahlah aku saja. Ayat ini sabab nuzul turunnya, ya. Kenapa dia turun? Kenapa ayat ini turun, ya? Ayat ini turun kepada orang-orang Islam yang tinggal di Makkah dan tidak ikut berhijrah. Ya, Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka, Allah Azza wa Jalla memanggil mereka tetap dengan sebutan beriman.
Maksudnya di sini ya, dia tidak kafir, hukumnya tidak kafir ya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dalilu 'ala al-hijrati minas sunnah. Dalil tentang hijrah, wajibnya hijrah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu ya tidak terhenti sebelum terputusnya taubat. Dan taubat itu tidak terputus hingga matahari terbit dari barat. Apa maknanya? Berarti selagi ya matahari tidak terbit dari barat, pintu taubat tetap terbuka. Selagi pintu taubat terbuka, maka selama itu pula syariat hijrah itu tetap ada. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, setelah Nabi SAW menetap di Madinah, maka beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam lainnya. Ini tadi kita singgung ya. Ketika Nabi SAW itu di Makkah, maka fokus beliau adalah untuk mengajarkan kepada para sahabatnya, mendakwahkan kepada para sahabatnya tentang tauhid, bagaimana mereka mengesahkan Allah dalam berbagai peribadatan yang mereka lakukan. Kemudian setelah sampai di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barulah turun kepada beliau berbagai macam syariat Islam. Ya, di sini disebutkan ya zakat, puasa, haji, jihad, adzan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua adalah syariat-syariat yang turun di Madinah. Baik. Kemudian akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tuwaffiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Beliau menjalani semua itu selama 10 tahun. Setelah itu beliau wafat. Semoga salawat Allah dan salamnya tetap terlimpah atasnya. Kita bahas sedikit ya. Wal hijrah. Hijrah adalah perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah dalam istilah bahasa diambil dari kata al-hajru yang memiliki arti at-tarku, meninggalkan. Berarti kalau orang melakukan hijrah, berarti dia sedang meninggalkan suatu tempat. Adapun dalam istilah syar'i adalah seperti yang disebutkan oleh penulis di atas ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hijrah secara syar'i adalah perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Jadi maksud negeri syirik di sini adalah negeri yang menampakkan syiar kekafiran dan tidak bisa ditegakkan syiar Islam di dalamnya secara menyeluruh seperti adzan, salat ya, jamaah, hari raya dan salat Jumat. Saya katakan menyeluruh karena ada sebagian tempat yang menegakkan syiar Islam tapi hanya terbatas pada tempat tertentu seperti yang dilakukan oleh kaum minoritas muslim yang hidup di negeri kafir. Ini tidak bisa dikategorikan sebagai negeri Islam. Yang bisa dikatakan sebagai negeri Islam hanya negeri yang mampu menegakkan dan menghidupkan syiar Islam secara menyeluruh di setiap tempat negeri tersebut. Baik, sebentar. Nah, izin sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seseorang itu ketika berada di suatu tempat yang dimana di situ tidak bisa menampakkan semua syiar Islam secara menyeluruh,
atau bahkan di tempat itu dipenuhi dengan syiar-syiar kekufuran, kesyirikan, maka itulah disebut dengan baladus syirk atau negeri kesyirikan. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin yang tidak bisa menampakkan agama dan Islamnya secara sempurna di negara kafir. Maka tidaklah sempurna keislamannya kecuali dengan cara hijrah. Jika suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib pula. Ayat 98, ayat 97-98 dari surat An-Nisa ini menunjukkan orang-orang yang mampu hijrah tapi tidak mau melakukannya, maka malaikat ya mematikannya dan melontarkan makian padanya dengan kata-kata, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi Allah? Ya. Adapun orang-orang yang tidak mampu untuk hijrah karena tertindas, maka Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka karena ketidakmampuannya itu. Dan Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi kalau seandainya dia tidak mampu untuk melakukan hijrah di sebuah negeri kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla ya tahu bahwasanya dia tidak mampu, maka tidak ada celaan bagi orang tersebut. Selagi memang itu berdasarkan ketidakmampuannya. Namun kalau seandainya dia mampu untuk meninggalkan negeri tersebut, tetapi dia tidak tinggalkan, maka disinilah yang menjadi celaan di dalam syariat. Baik. Kemudian disebutkan syarat tinggal di negeri kafir. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata Imam Baghawi rahimahullah, sebab turunnya ayat ini adalah pada kaum muslimin yang mereka tinggal di Mekah dan tidak ikut berhijrah. Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka dengan sebutan iman. Tampaknya penulis, maksudnya Muhammad bin Abdul Wahab, menukil dari ucapan Imam Al-Baghawi secara makna saja. Kenapa? Hal ini jika beliau menukil dari kitab Tafsir Al-Baghawi, karena ternyata di dalam Tafsir Al-Baghawi tidak ditemukan kalimat seperti yang disebutkan oleh Syekh. Maknanya apa? Penukilan ini hanya dari penukilan makna, bukan penukilan secara lafaz perkata. Kemudian dalil atas hijrah dari sunnah, dari hadis Nabi SAW adalah tadi ya, sudah kita bahas, la tanqati'ul hijrah. Hijrah itu tidak akan berhenti hatta tanqati'at taubah, sebelum terputusnya taubat, dan taubat itu sendiri tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Ini sebagai tanda batas akhir tidak diterimanya amal soleh. Sesuai
katakan tidak boleh bagi dia untuk pergi ke negeri kaum kafirin, walaupun dia tahu, walaupun dia berilmu. Ya, jadi di sini dibedakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah antara orang yang berilmu dengan orang yang beragama, orang yang beriman, imannya kuat, bukan ahli maksiat. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia benar-benar berkepentingan untuk bepergian. Maksudnya hajatnya untuk pergi ke negeri kafir itu adalah hajat yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan, bukan hanya sekedar untuk wisata. Bagi yang belum bisa menyempurnakan syarat-syarat di atas, maka ia tidak diperbolehkan pergi ke negeri kafir. Karena hal itu akan menjatuhkan dirinya ke dalam fitnah yang besar dan menyia-nyiakan harta saja, buang-buang uang. Ya. Sebab orang yang mengadakan bepergian biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika ada suatu keperluan seperti berobat, mempelajari ilmu yang tidak diketahui di negeri asal, maka hal itu diperbolehkan dengan catatan memenuhi syarat yang saya sebutkan di atas tadi. Adapun masalah rekreasi ke negeri kafir bukanlah suatu kebutuhan. Ya, ini bukan suatu kebutuhan yang dimana diperbolehkan seseorang itu melakukannya. Karena ia bisa saja pergi ke negeri-negeri Islam yang menjaga syariat Islam. Ya, negeri kita ini alhamdulillah kata beliau ya, ada beberapa tempat yang sangat cocok dan bagus untuk dibuat rekreasi ketika masa liburan. Maknanya apa? Maknanya kalau mau liburan, liburanlah ke negeri-negeri kaum muslimin. Jangan liburan ke negeri kaum kafir. Apa yang ada di negeri kaum muslimin itu sudah dicukupkan untuk rekreasi, ya, tanpa pun harus pergi ke negeri kaum kafirin. Adapun masalah menetap atau tinggal di negeri kafir sangatlah membahayakan agama, akhlak dan moral seseorang. Itu kalau tadi kunjungan saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai tinggal. Ya. Beliau katakan kita telah menyaksikan banyak orang yang tinggal di negeri kafir terpengaruh dan menjadi rusak. Mereka kembali dalam keadaan tidak seperti dulu. Ya, sebelum berangkat ke negeri kafir. Ada yang kembali dalam keadaan menjadi orang fasik atau bahkan murtad. Ya. Bahkan mungkin mengingkari seluruh agama. Sehingga banyak dari mereka pulang ke negerinya menjadi penentang dan pengejek agama Islam. Melecehkan para pemeluk agama Islam, baik yang terdahulu maupun yang ada sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu wajib bagi yang mau pergi ke negeri kafir untuk menjaga dan memperhatikan syarat-syarat yang telah saya sebutkan di atas agar tidak terjatuh dalam kehancuran. Baik. Kemudian beliau ya akan menyebutkan syarat kalau seandainya ingin tetap di negeri tersebut. Ya, ada uh, dua syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin tetap ya, tinggal di negeri kafir. Mungkin ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Karena pembahasan juga lumayan panjang, sedangkan waktu kita sudah habis. Kami mohon maaf atas segala gangguan, berbagai kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang telah kita pelajari ini ya menjadi sesuatu yang berbarakah dalam kehidupan kita, menambah ya ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mempermudah kita untuk mengamalkan agama ini ya walaupun dengan perbendaharaan yang terbatas ya, tapi kita meminta kepada Allah bukan hanya ilmu yang banyak tetapi amalan pun sesuai dengan ilmu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik Ustaz. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan juga diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Toyib, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab seperti biasa, bisa langsung di unmute audionya atau bisa melewati kolom chat yang insya Allah nanti Anda bacakan. Bagi yang ingin bertanya, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Afwan Ustadz mau bertanya. Kalau dilihat dari tadi dakwahnya Rasulullah adalah pertama kali adalah dakwah menyampaikan tauhid selama di Mekah. Kemudian sebelum hijrah, setelah Isra Mi'rajnya Rasulullah adalah perintah sholat. Yang enggak saya mau tanyakan Ustadz adalah kita membahas dalam dalam kajian ini kan kita membahas bahwa pertanyaan di dalam kubur yang selama ini yang dipahamin itu adalah yang didengungkan, yang disampaikan ilmu pertama kali itu adalah sholat itu adalah amalan pertama kali dihisab. Sedangkan di dalam kubur itu ternyata tidak ada pertanyaan mengenai sholat. Sholat itu baru nanti dipertanyakan adalah waktu dihisab setelah periode pertanyaan dalam kubur. Di dalam kubur itu ternyata berkaitan dengan yang adanya didakwahkan di Mekah. Artinya itu tauhid, mengenal Allah, mengenal agamanya, kemudian mengenal nabinya. Itu yang menjadi landasan pokok. Sedangkan kita selama ini mungkin kebanyakan kita kalau tidak seluruhnya memahamin amalan yang pertama yang dihisap itu adalah sholat, seolah-olah itu adalah pertanyaan pertama kali di dalam kubur. Itu satu pertanyaannya Ustadz. Kedua tadi berkaitan dengan pada saatnya Rasulullah Isra Mi'raj di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menangis karena di sana mengatakan bahwa betapa beruntungnya Rasulullah dan umatnya karena umatnya Rasulullah akan bagian yang paling terbanyak masuk ke dalam jannah. Yang saya teringat adalah hadis dari Bukhari Muslim ya Ustadz, kalau saya salah dari darinya sahabat Al-Khudri radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa karena di sini adanya dapatnya umatnya Rasulullah ini betapa banyak syafaat dari Allah, dari Rasulnya dengan orang-orang yang soleh kelak. Hatta itu nanti memiliki hanya sebesar biji sawi, sebesar debu adanya iman. Nah yang mau saya tanyakan Ustadz adalah sebesar biji sawi itu artinya di sini kan yang tidak bercampur dengan kesirikan ya Ustadz. Artinya sama seperti tidak bercampur itu berkaitan dengan memahami kalimat la ilaha illallah beserta tuntutannya plus dengan wala dan baro. Demikian Kak Ustadz. Maaf agak terlalu panjang supaya apa yang saya pahamin bisa diluruskan kalau juga salah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Yang pertama dari lafaz hadisnya jelas ya, dikatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari akhir nanti, pada hari akhir, bukan di alam kubur sebagaimana tadi sudah disebutkan, itu benar ya. Jadi dalam kubur yang dipertanyakan pertama kali adalah bagaimana tauhid dari orang tersebut ya, bagaimana dia mengenal Allah ya. Maka ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, bagaimana dia mengenal Nabi SAW, maka ditanya man nabiyuka, siapa nabimu. Lalu ya, bagaimana dia mengenal agamanya. Maka ditanya madinuka, apa agamamu. Semua ini adalah pertanyaan yang pertama kali ditanyakan oleh para malaikat kepada Bani Adam di alam kubur. Sedangkan nanti ketika sudah dalam versi padang mahsyar, barulah ya hisab-hisab itu mulai berdatangan. Yang pertama kali ini yang berkaitan dengan antara seorang hamba dengan Allah adalah perkara salatnya. Adalah perkara salatnya. Oke, dikatakan fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau seandainya salatnya baik ya, maka sesungguhnya dia telah beruntung dan telah sukses. Wa in fasadat, kalau seandainya salatnya itu rusak berantakan, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia sudah merugi. Maka ini apa? Hisab yang pertama kali menurut versi antara seorang hamba dengan Rabbnya. Adapun antara hamba dengan para hamba, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, inna awwala yuqta bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Sungguhnya yang pertama kali dihisab ya, pada hari kiamat nanti di antara para hamba adalah permasalahan darah. Ya.
Kalau versi antara manusia dengan Allah itu salat, kalau versi antara manusia dengan manusia itu adalah perkara darah. Si fulan pernah menyakiti si fulan. Si fulan pernah membunuh si fulan, ya. Merampas jiwa si fulan. Maka ini adalah perkara yang pertama kali dihisab. Allah taala alam. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah benar, alhamdulillah. Di alam kubur yang dipertanyakan, yang diprioritaskan adalah perkara tauhid. Kalau tauhidnya sudah benar, maka barulah dia kemudian ya melihat kembali ke sholatnya dan berbagai amalan-amalan yang lainnya. Karena itu akan ditanyakan di alam padang mahsyar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi tentang apa, Bu Met? Dengan mengenai itu syafaat, karena kan banyaknya umat Rasulullah yang dapat masuk dalam jannah gitu loh Ustaz. Syafaat Dengan kenapa? syafaat maksudnya gini, itu kan syafaat itu berkaitan dengan sebesar jika seseorang memiliki keimanan, artinya di situ kan ada syafaat nanti dikeluarkan dari dalam neraka kan Ustaz. Artinya Iya. syafaat itu kan diberikan dari Allah sendiri, dari Rasulullah dengan sesamanya orang-orang yang beriman memberikan syafaat pertolongan. Artinya di sini syafaat itu bisa diperoleh dengan keimanan yang benar yang tidak tercampur dengan kesirikan waktu di dunia ini gitu. Gitu kan Ustadz, dengan Benar. plus Iya. artinya adanya wala dan barok yang kita harus pahamin. Begitukah? Iya benar. Jadi itu tadi sudah benar ya disebutkan. Itu dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang itu dikeluarkan di Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dalam kedua sahihnya tentang sebuah hadis syafaat, hadis yang panjang. Ceritakan di situ bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengeluarkan ya orang-orang yang disebut dalam hadis tersebut jahannamiyun, mantan atau ex penghuni neraka jahanam. Ada tanda khusus di badan mereka. Kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ketika pertama kali diceburkan di dalam sungai kehidupan, ya, itu kemudian diibaratkan oleh Nabi SAW itu bagaikan mereka itu tumbuhan atau tunas muda yang baru tumbuh. Hidup kembali, ya. Bukan berarti sebelumnya mati, enggak, maksudnya gosong, kemudian kebakar, hancur sehancur-hancurnya, dimasukkan ke Nahrul Hayah. Itu diibaratkan oleh Nabi SAW bagaikan tunas muda yang baru tumbuh kembali. Nah, di dalam hadis syafaat itu juga dijelaskan, selain itu syafaat dari Allah, kemudian Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan setiap orang yang beriman yang berada di dalam neraka, di mana orang tersebut ya walaupun hanya memiliki iman sebesar biji dzarrah, itu dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ya antara kaum muslimin pun diperintahkan untuk saling mengeluarkan. Jadi yang mengenal dulu bersama mereka ya, orang-orang mukmin itu terlihat ciri-ciri mereka, ketahuan. Walaupun nanti begitu banyaknya manusia di dalam neraka, tapi masih bisa melihat. Dan antara ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi SAW adalah ghuram muhajjalina fil wudu. Yaitu orang-orang yang menampakkan ada cahaya di anggota-anggota wudu mereka. Seperti tangannya, kakinya, ya, yang kita di dunia berwudu, ya, muka kita siramkan dengan air wudu, ya, kita basuh kepala kita. Itu semua pada hari nanti akhir itu akan memberikan atau menunjukkan tanda-tanda khusus yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang kafir. Dengan itulah akhirnya nanti orang-orang bisa membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Ya. Tentu dengan syarat ya ini adalah keimanan yang aslul imannya tidak tergeserkan. Ya. Orang-orang yang diselamatkan dari neraka jahanam adalah mereka para pelaku maksiat. Tetapi mereka tidak menyekutukan Allah. Ya, dalam arti kata, aslul iman dalam diri mereka itu masih ada. Walaupun kecil. Ya, tetapi mereka tetap dikatakan sebagai seorang mukmin, dikatakan sebagai orang muslim. Apa yang menyebabkan mereka berada di neraka jahanam? Dosa-dosa maksiat. Ya, dosa-dosa besar, pelanggaran-pelanggaran syariat yang mereka lakukan, yang dimana hukumnya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Seperti itu ya. Allahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas pertanyaan dari jamaah dan jawaban dari Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya, tafadhol, tafadholi. Afwan Ustadz, boleh menyambung sedikit karena dari jawaban seperti itu. Artinya Ustadz, ini pertanyaan di dalam kubur itu, seingatnya saya Ustadz pernah menyampaikan kepada kami bahwa jika pertanyaan di dalam kubur ini bisa dijawab dengan keimanan yang benar, artinya proses pertama darinya pertanyaan selanjutnya nanti di yaumil hisab itu lebih mudah. Artinya proses pertama kali itu akan menjadi lebih mudah jika di dalam kubur ini bisa terlewati dengan baik gitu loh Ustaz. Sedangkan jika tidak, maka hisabnya nanti di ke depan itu lebih sulit. Begitukah Ustaz memahaminya? Iya, yang ditanyakan di dalam alam kubur itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Maka juga disebut sebagai al-usul salasah. Pokok tiga, sangat mendasar sekali. Tentang Allah, tentang nabinya, kemudian tentang agamanya. Ketika itu sudah selamat, ya, maka selamat dia dari azab kubur secara keumuman. Tapi azab kubur itu pula ada seperti dalam hadis disebutkan namimah. Namimah itu azabnya tidak nunggu nanti ketika nanti dia setelah dia padang mahsyar, tidak. Azab bagi orang-orang yang namimah itu langsung di dalam kuburan. Ya, begitu juga orang yang mohon maaf tidak cebok ketika setelah buang air kecil, atau dalam riwayat lain disebut tidak menutupi auratnya ketika dia sedang buang air kecil. Ini juga azabnya langsung ketika kapan? Ketika di alam kubur. Azab dalam alam kubur itu ada. Jadi walaupun dia berhasil menjawab pertanyaan tentang man rabbuk, wa man nabiyuk, kemudian wa madinuk, azab-azab itu kalau seandainya dia berhak untuk mendapatkannya, dia tetap akan mendapatkannya. Nah, kemudian ketika nanti proses berikutnya dia akan tetap menjalankan fase-fase ketika di yaumil qiyamah itu tetap. Ya. Begitu juga seorang yang beriman ketika berada di alam kubur, ya, ketika dia berhasil untuk menjawab 3 pertanyaan yang mendasar tadi, itu dalam hadis disebutkan, ya, dalam kuburannya yang sempit itu akan diluaskan. Kemudian hawa surga itu akan dibukakan, ya, dibukakan jendela yang dimana itu masuk hawa surga. Dia bisa melihat tempat kembalinya di surga itu seperti apa. Itu sudah kelihatan itu di alam kubur. Sedangkan orang yang kafir yang tidak bisa lolos 3 pertanyaan tadi, akibatnya apa? Akibatnya di dalam alam kubur itu dia sudah kembali disempitkan lagi kuburannya, tempatnya semakin digelapkan kembali, kemudian dia disiksa oleh para malaikat, kemudian dibukakan sedikit celah di mana dia bisa mengintip tempat kembalinya kelak nanti di neraka. Ya, hawa-hawa panas itu sudah bisa masuk ke dalam alam kuburnya. Nah, itulah yang menyebabkan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang simple tadi 3 itu. Adapun seorang ahli maksiat tetap walaupun dia ini memiliki keimanan, ya, dan dia berhasil menjawab 3 pertanyaan, kalau seandainya dia adalah seorang ahli maksiat, dia tetap akan menerima apa yang sudah dia lakukan. Karena itu konsekuensinya, ya. Berbeda nanti kalau memang dia termasuk orang yang Allah Azza wa Jalla ampuni dosanya tanpa hisab dan tanpa adab, ya. Tidak perlu untuk masuk ke dalam neraka untuk dicuci, langsung masuk ke dalam surga. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keutamaan itu, orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin. Ya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin, amin. Tafadhol, tafadholi untuk pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada, ini Ana mau bertanya Ustaz. Nah, tafadhol. Ini mengenai ini Ustaz, mengambil Ana sebagai orang awam ya, mengambil pendapat dalil dari apa namanya? Dari yang diterjemahkan oleh ulama gitu ya, yang khususnya terdapat khilaf dalamnya gitu. Nah, itu apabila kita mengambil khusus sebagai orang awam nih Ustaz, mengambil pendapat yang salah
ternyata pendapat yang kita ambil ternyata salah Ustaz. Apakah kita tetap mendapatkan pahala tapi tidak sesempurna mengambil pendapat yang benar, atau kita malah berdosa gitu Ustaz? Atau Ini dan dalam bagaimana? perkara apa? Dalam perkara fikih atau dalam perkara Fikih, masalah akidah? fikih Oh, Ustaz, fikih, Pak. fikih. Kalau Afwan, fikih fikih, babnya fikih. lebih terbuka lebar kalau fikih. Kalau fikih itu lebih terbuka lebar. Jadi selama itu tidak ada yang menyampaikan secara benar hujah orang yang pendapat yang benar, ini pendapat yang hak, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Jadi nggak masalah Ustaz. Maksudnya kita walaupun kita Tidak masalah. kita Selama ambil itu tetap ada keinginan untuk tetap belajar. Terus mencari, terus belajar. Tapi kalau sudah mencukupkan lalu kemudian taklid buta, sehingga ketika disampaikan kepadanya pendapat yang benar dalam suatu permasalahan, tentu ini dosa. Ya. Nah, baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. barakallahu fikum, barakallahu fikum. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir? Tafadhali. Baik, kalau tidak ada, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz dan keuangan waktu Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik.